Bapak Ibu, pernah tidak? Tiba-tiba tubuh terasa cepat lelah padahal aktivitasnya biasa saja. Atau bangun pagi tapi rasanya seperti belum tidur. Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan yang sama. Mereka pikir itu tanda penuaan. Padahal setelah saya telusuri, penyebabnya seringkali bukan usia, tapi kebiasaan kecil yang tanpa sadar merampas vitalitas setiap hari. Dan yang mengejutkan adalah hampir semua lansia yang saya tangani melakukan 3 kebiasaan ini tanpa mereka sadari. Kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Tubuh makin lemah, semangat menurun, mudah lelah, bahkan gairah hidup ikut merosot. Tapi begini, saya juga menemukan hal menarik. Ketika kebiasaan ini dihentikan dan diganti dengan satu langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja di rumah, energi mereka perlahan kembali. Tubuh lebih ringan, pikiran lebih segar, bahkan banyak yang bilang, "Dok, saya merasa seperti usia saya mundur beberapa tahun." Hari ini, Bapak Ibu bukan hanya akan tahu 3 kebiasaan yang diam-diam melemahkan tubuh, tapi juga langkah sederhana yang bisa mengembalikan vitalitas secara bertahap. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kembali kuat, kembali bertenaga, dan kembali menikmati aktivitas harian tanpa cepat lelah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan icon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang salah satu pasien saya, Pak Rahim, usia 66 tahun. Dulunya sangat aktif. Setelah pensiun, beliau mulai menghabiskan lebih banyak waktu duduk, nonton TV, bermain ponsel, atau hanya beristirahat sepanjang hari. Saat datang ke klinik, beliau mengeluh cepat capek, napas pendek, kaki sering kesemutan, dan energinya turun drastis. Saat saya tanya, "Pak, dalam sehari biasanya bergerak berapa lama?" Beliau menjawab pelan, "Ya, paling jalan dari kamar ke dapur, Dok." Ini adalah hal yang sangat sering saya temui. Banyak lansia merasa kurang gerak itu hal biasa, bahkan merasa itu bagian dari tua. Padahal berbagai lembaga kesehatan dunia seperti WHO, National Institute on Aging, USA, dan European Society for Geriatric Medicine menyebutkan bahwa aktivitas fisik ringan justru kunci utama menjaga vitalitas lansia. Kenapa kurang gerak berbahaya? Karena tubuh kita dirancang untuk bergerak. Ketika terlalu banyak duduk, sirkulasi darah melambat, membuat tubuh cepat lelah. Otot mengecil atau sarkopenia, ini kondisi serius yang banyak dialami lansia. Metabolisme turun sehingga tubuh makin berat dan mudah sakit. Keseimbangan menurun, risiko jatuh meningkat. Dan yang paling penting, energi tubuh merosot, membuat vitalitas terasa hilang. Saya sering menjelaskan kepada pasien begini. Bayangkan mesin mobil yang jarang dipanaskan. Lama-lama, daya mesinnya menurun. Tubuh juga begitu, Pak, Bu. Yang menarik,
solusi untuk mengembalikan vitalitas seringkali tidak perlu olahraga berat. Kita tidak sedang bicara sprint, renang, atau senam aerobik intens. Yang tubuh lansia butuhkan adalah gerakan ringan tapi konsisten. Berdasarkan rekomendasi internasional, lansia cukup melakukan jalan kaki 10-20 menit sehari. Peregangan 5 menit setelah bangun tidur. Latihan duduk berdiri 8-10 kali untuk kekuatan kaki. Gerakan tangan sederhana untuk melancarkan darah. Mengurangi duduk terlalu lama. Bangun tiap 30-60 menit. Ketika saya menerapkan ini pada Pak Rahim tanpa obat macam-macam, hasilnya mengejutkan. Setelah 2 minggu, beliau berkata, "Dok, kok badan saya enteng ya? Langkah lebih kuat, tidur lebih enak dan capeknya berkurang." Bapak Ibu, vitalitas itu bukan hilang karena usia. Seringkali vitalitas diremas oleh kebiasaan kurang gerak yang kita anggap normal. Mulai hari ini, jangan tunggu tubuh benar-benar lemas dulu. Gerakan tubuh sedikit demi sedikit. Karena bagi lansia, gerakan adalah obat, gerakan adalah vitamin, gerakan adalah energi baru. Bapak Ibu, kalau ada satu hal yang paling sering saya dengar dari pasien lansia, hampir setiap hari, itu adalah kalimat, "Dok, saya susah tidur." Atau, "Dok, saya tidur sebentar-sebentar saja, jadi bangun gak segar." Saya teringat pada salah satu pasien saya, Bu Rina, usia 68 tahun. Beliau datang dengan wajah lelah, mata sayu, dan napas berat. "Saya capek terus, Dok. Padahal tidur saya banyak," katanya. Tapi setelah saya tanya lebih jauh, ternyata beliau tidur jam 1 malam dan sudah bangun jam 5. Belum lagi sering terbangun 2-3 kali di tengah malam. Masalah tidur seperti ini sangat umum terjadi pada lansia. Berbagai lembaga kesehatan dunia seperti National Sleep Foundation, World Sleep Society, dan National Institute on Aging menyebutkan bahwa kualitas tidur lansia sering menurun bukan hanya karena usia, tapi juga karena kebiasaan sebelum tidur yang tidak teratur. Tidur adalah waktu tubuh melakukan perbaikan besar-besaran. Sel diperbaiki, hormon distabilkan, jantung diistirahatkan, otot dipulihkan, memori diperkuat. Kalau tidur kacau, proses ini kacau juga. Dan akibatnya, vitalitas hilang sedikit demi sedikit. Saya sering menjelaskan kepada pasien, tubuh kita itu seperti HP. Kalau dicas hanya sebentar, baterainya tetap cepat habis. Bu Rina hanya tersenyum waktu itu, tapi beliau tahu apa yang saya maksud. Dampak tidur tidak teratur pada lansia sangat besar. Antara lain, tubuh mudah lelah meski tidak banyak aktivitas, gampang pusing, lemas, dan kurang fokus, mudah marah atau sedih, nafsu makan menurun, ritme hormon terganggu sehingga vitalitas menurun, resiko tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, imunitas melemah. Dan yang mengejutkan adalah banyak dari masalah itu bisa membaik hanya dengan memperbaiki pola tidur, tanpa obat. Bu Rina awalnya mengira dia butuh suplemen macam-macam, padahal yang tubuhnya butuhkan hanyalah istirahat yang benar. Saya mengajarkan langkah-langkah sederhana yang direkomendasikan oleh pakar tidur internasional. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Tubuh punya jam biologis. Kalau kacau, tidur ikut kacau. Kurangi cahaya terang 30 menit sebelum tidur. Cahaya terang menghambat hormon melatonin, hormon pemanggil kantuk. Hindari ponsel dan TV sebelum tidur. Cahaya biru dari layar membuat otak tetap aktif. Minum air hangat atau teh herbal ringan, bukan yang berkafein, karena malah bikin segar. Buat suasana kamar nyaman dan tenang.
Kamar yang terlalu terang atau terlalu ramai membuat otak sulit memasuki fase tidur dalam. Lakukan relaksasi sederhana, misalnya tarik nafas 5-10 menit sebelum tidur. Setelah 2 minggu, Bu Rina kembali ke klinik dengan wajah yang jauh lebih segar. "Dok, saya baru sadar, ternyata selama ini saya tidur asal tidur. Sekarang saya tidur lebih cepat, bangun lebih enak, dan badan tidak selemas sebelumnya." Saya tersenyum, karena memang seringkali masalah vitalitas bukan soal usia, tapi soal tidur yang tidak dirawat dengan benar. Bapak Ibu, tidur bukanlah kemewahan. Tidur adalah kebutuhan tubuh untuk bekerja dengan baik. Dan ketika tidur teratur, energi yang hilang bisa kembali perlahan. Jadi, sebelum mencari obat atau suplemen, mari lihat dulu, apakah pola tidur kita sudah sehat? Karena tidur yang baik adalah fondasi vitalitas yang kuat. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan yang hampir semua lansia lakukan tanpa sadar. Makan tidak teratur, ditambah minum air yang sangat kurang. Ini terlihat sepele, tapi justru menjadi penyebab paling umum kenapa tubuh cepat lelah, pikiran sulit fokus, dan vitalitas menurun drastis. Saya jadi teringat seorang pasien saya, Pak Agus, usia 65 tahun. Beliau sering datang dengan keluhan pusing, tubuh gampang ngedrop, kaki mudah lemas, dan stamina seperti naik turun. Setelah saya tanya pelan-pelan, "Pak, biasanya sarapan jam berapa?" Beliau hanya tertawa kecil. "Hehe, kadang jam 11, Dok. Kadang malah nggak sarapan kalau nggak lapar." Dan masalahnya bukan hanya itu. Beliau juga punya kebiasaan minum air hanya 2-3 gelas sehari karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Saya senyum saja waktu mendengarnya, karena ini pola yang sangat sering terjadi pada banyak pasien lansia saya. Padahal menurut berbagai studi kesehatan dunia, mulai dari Harvard School of Public Health hingga rekomendasi WHO, pola makan yang tidak teratur bisa menyebabkan penurunan energi, ketidakseimbangan gula darah, dan gangguan metabolisme yang akhirnya mempengaruhi vitalitas tubuh secara keseluruhan. Pada usia di atas 55 tahun, tubuh lebih lambat memproses makanan. Artinya, jika Bapak dan Ibu melewatkan makan, tubuh akan cepat kehabisan bahan bakar. Akibatnya, otot melemah, otak lambat berpikir, dan stamina seperti hilang tenaga. Lalu bagaimana dengan masalah kurang air? Ini lebih serius daripada yang dibayangkan. Dehidrasi ringan pada lansia bisa menyebabkan jantung bekerja lebih keras, tekanan darah tidak stabil, cepat lelah meski tidak banyak aktivitas, dan sirkulasi darah melambat. Bahkan National Institute on Aging atau NIA pernah menegaskan bahwa lansia cenderung kurang sensitif terhadap rasa haus. Artinya, walau tubuh butuh air, sinyal haus tidak muncul. Jadi, kalau hanya minum saat haus, pasti kurang. Saya jelaskan hal ini ke Pak Agus. "Pak, tubuh kita seperti mesin. Kalau makan tidak teratur, bensinnya kosong. Kalau kurang minum, mesinnya panas. Mana bisa kuat?" Beliau hanya manggut-manggut sambil tersenyum malu. Akhirnya saya berikan solusi sederhana yang mudah dilakukan siapapun. 1. Sarapan ringan tapi teratur. Tidak perlu berat, cukup buah, oatmeal, roti gandum, atau telur rebus. Yang penting tubuh punya energi sejak pagi. Pola makan teratur membantu menjaga gula darah stabil dan membuat tubuh lebih bertenaga. 2. Makan setiap 4-5 jam dengan porsi kecil. Metode ini diakui banyak ahli gizi dunia sebagai cara menjaga metabolisme tetap stabil tanpa membuat tubuh akut kaget. 3. Minum sedikit-sedikit tapi sering. Ini jurus paling aman untuk lansia yang takut sering buang air kecil. Minum 2-3 teguk setiap 20-30 menit jauh lebih baik daripada 1 gelas besar sekaligus. 4. Batasi makanan tinggi gula dan garam. Karena makanan yang terlalu manis membuat gula darah naik cepat, lalu turun cepat, membuat tubuh lemas. Setelah 2 minggu mengikuti pola ini, Pak Agus kembali ke klinik dengan wajah lebih cerah. Beliau bilang, "Dok, kok saya rasanya beda ya? Badan lebih enteng, gak gampang capek,
dan tidur pun lebih nyenyak. Saya tersenyum, karena ini bukti bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Bapak dan Ibu, makan tidak teratur dan kurang air itu memang terlihat sederhana, tapi efeknya langsung ke vitalitas, energi, dan daya tahan tubuh. Dengan memperbaiki pola makan, tubuh jauh lebih stabil, pikiran lebih segar, dan vitalitas perlahan kembali. Bapak Ibu, setelah kita membahas 3 kebiasaan yang diam-diam menguras energi, kurang gerak, tidur berantakan, dan pola makan tidak seimbang, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah langkah sederhana yang sering diremehkan, tapi justru paling besar pengaruhnya terhadap vitalitas lansia. Langkah ini sangat mudah, tidak butuh alat, tidak butuh biaya, dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang kondisi fisiknya tidak terlalu kuat, yaitu membangun rutinitas harian yang teratur. Saya ingin cerita tentang seorang pasien saya, Bu Yuliana, 70 tahun. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, sering linglung di pagi hari, dan merasa hidupnya kacau setelah pensiun. Saat saya tanya pola harian beliau, jawabannya membuat saya tersenyum kecil. "Dok, saya bangun kadang jam 5, kadang jam 9. Makan kadang pagi, kadang siang. Kadang jalan pagi, kadang sore. Pokoknya tergantung mood." Ini masalah yang sangat umum. Banyak lansia merasa bebas mengatur hari tanpa pola. Padahal menurut berbagai penelitian dari National Institute on Aging, Harvard Medical School, hingga World Health Organization, tubuh manusia, terutama lansia, sangat membutuhkan ritme harian yang stabil. Tubuh kita memiliki jam dalam yang disebut circadian rhythm. Jam biologis ini mengatur energi, hormon, suhu tubuh, hingga metabolisme. Kalau ritmenya kacau, tubuh ikut kacau, mudah lelah, vitalitas menurun, nafsu makan tidak stabil, tidur tidak nyenyak, emosi mudah turun, konsentrasi melemah. Saya menjelaskan kepada Bu Yuliana, ibarat orkestra, tubuh punya banyak bagian, jantung, otak, pencernaan, otot. Semuanya harus bekerja dalam harmoni. Rutinitas harian itu seperti dirigen yang mengatur semuanya supaya berjalan selaras. Beliau mengangguk, lalu berkata, "Berarti saya harus punya jadwal yang jelas ya, Dok?" Tepat sekali. Saya memberikan panduan rutinitas sederhana yang direkomendasikan oleh banyak ahli geriatri dunia. 1. Bangun pada jam yang sama setiap hari. Tidak harus terlalu pagi, tapi harus konsisten. Ini menstabilkan hormon energi, kortisol, dan hormon kantuk, melatonin. 2. Minum segelas air hangat setelah bangun. Tubuh lansia sering kekurangan cairan saat bangun tidur. Air hangat membantu menghidrasi, melancarkan pencernaan, dan membuat tubuh lebih segar. 3. Gerakan ringan 5-10 menit. Peregangan, jalan-jalan ringan di rumah, atau latihan duduk berdiri. Ini menghidupkan mesin tubuh dan membantu sirkulasi darah. 4. Sarapan sehat dan teratur. Sarapan bergizi meningkatkan energi dan mencegah gula darah anjlok. Banyak penelitian menunjukkan lansia yang sarapan rutin lebih bertenaga sepanjang hari. 5. Waktu aktivitas yang terjadwal. Misalnya jalan pagi jam 8, waktu membaca jam 10, makan siang jam 12. Tubuh akan beradaptasi sehingga energi menjadi lebih stabil.
6. Istirahat singkat 20-30 menit di siang hari. Ini bukan tidur panjang, tapi power nap. Membantu memulihkan energi tanpa mengganggu tidur malam. 7. Tidur malam lebih awal dan teratur. Konsistensi jam tidur adalah kunci utama pemulihan energi. Awalnya Bu Yuliana ragu. "Dok, bisa ya langkah sesederhana ini memperbaiki energi saya?" Saya tersenyum dan bilang, "Coba 2 minggu saja, Bu." 2 minggu kemudian, beliau kembali ke klinik dengan wajah yang jauh lebih cerah. "Dok, badan saya seperti hidup kembali. Saya merasa lebih bertenaga, lebih semangat, bahkan pikiran lebih jernih." Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari ritme tubuh yang kembali selaras. Bapak Ibu, vitalitas bukan hanya tentang apa yang kita makan, seberapa banyak kita bergerak, atau seberapa nyenyak kita tidur. Vitalitas adalah hasil dari keseimbangan kecil yang dilakukan setiap hari secara teratur. Rutinitas harian ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kokoh. Kalau rutinitasnya sehat, tubuh pun akan mengikuti menjadi lebih kuat, lebih segar, dan lebih bertenaga. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Tidak harus sempurna, cukup konsisten. Karena bagi lansia, rutinitas sederhana bisa menjadi obat paling manjur untuk mengembalikan vitalitas tubuh. Bapak Ibu, ingat, vitalitas bukan datang dari hal besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. Jangan tunggu tubuh terlalu lelah baru mulai berubah. Mulailah sekarang. Mulai dari yang sederhana. Karena kesehatan adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau komunitas lansia lainnya, supaya lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis kota asal Bapak Ibu di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan menguatkan komunitas lansia sehat abadi ini. Tetap jaga pola makan, gerak tubuh, tidur yang cukup, dan rutinitas harian yang teratur. Karena hidup sehat itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Salam sehat dan tetap semangat.